seorang pahlawan yang namanya selalu dikenang dalam sejarah Islam. Lahir di kota Makkah, tumbuh menjadi seorang pemuda yang berani dan memiliki hati yang mulia. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Dalam video ini, kita akan mengungkap perjalanan hidup sahabat Nabi ini, dari masa kecilnya, bagaimana ia memeluk Islam, hingga perannya yang sangat penting dalam berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Yuk, simak selengkapnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talhah bin Ubaidillah, wafat tahun 36 Hijriah, 656 Masehi, merupakan salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Talhah bin Abdullah bin Utsman bin Ka'b bin Said. Beliau termasuk dalam 6 konsultan Muhammad dan salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Talhah pernah mengikuti perang Uhud, di mana beliau menjadikan dirinya sebagai perisai bagi Nabi Muhammad. Beliau mengalihkan panah yang akan menancap pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, sehingga semua jari-jarinya terputus. Talhah akhirnya meninggal akibat terkena panah pada perang Jamal. Dalam hidupnya, Talhah mempunyai tujuan utama, yaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Talhah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama masuk Islam, di mana pada saat itu orang bernilai 1000 orang. Ia merupakan seorang yang selalu tepati janji. Sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya dia tidak pernah mengingkari janji. Selain itu, ia termaksud orang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya, Abu Bakar As-Siddiq. Talhah bin Ubaidillah termaksud yang kaya raya yang pemurah dan dermawan. Istrinya bernama Sudda binti Auf. Pada suatu hari istrinya melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga memusingkanku. Apa yang harus kulakukan?" Maka istrinya berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagikannya seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. Asaib bin Zaid berkata tentang Talhah, katanya, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang dan pangannya." Jaubir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah walaupun tanpa diminta. Oleh karena itu patutlah jika dia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, Talhah kebaikan dan kebajikan." Awal masuk Islam, Talhah pergi menemui Rasulullah dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Setelah bertemu Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk dinul haq, Islam. Maka Rasulullah menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Muhammad, Talhah dan Abu Bakar pun pergi. Tapi di tengah jalan mereka dicegat oleh Naufal bin Huwailid yang dikenal dengan singa Quraisy, yang terkenal kejam dan bengis. Naufal kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang lalu dipukuli. Semua itu dilakukan Naufal sebagai siksaan atas keislaman Talhah. Oleh karena itu Talhah dan Abu Bakar dijuluki Al-Qarinan atau 2 serangkai. Talhah adalah seorang lelaki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan dan segala macam ujian lainnya. Ia seorang yang kokoh mempertahankan pendirian meskipun ketika zaman jahiliyah. Masuk Islamnya Talhah radhiyallahu anhu bagaikan petir di siang bolong. Keluarganya dan orang-orang sesukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Mulanya dengan bujuk rayu, namun karena pendirian Talhah sangat kokoh, mereka akhirnya bertindak kasar. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu. Sekelompok pemuda menggiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang berlari sambil mendorong, memecut dan memukuli kepalanya, dan ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Talhah radhiyallahu anhu, yaitu ibu Talhah, Sabah binti Al-Hadrami. Tak hanya itu, pernah seorang lelaki Quraisy, Naufal bin Huwailid yang menyeret Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Talhah radhiyallahu anhu,
mengikat keduanya menjadi satu dan mendorong ke algojo hingga darah mengalir dari tubuh sahabat yang mulia ini. Peristiwa ini mengakibatkan Abu Bakar dan Talhah digelari Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Abu Bakar berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, Baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus." Diceritakan ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara muslim dan Rasulullah. Terbayang di pikiran mereka kekalahan yang amat memalukan di Perang Badar. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu Perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah. Dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat, mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah, melindungi dengan tubuhnya dengan daya upaya. Mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah, yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya bagai laron yang tidak memperdulikan maut. Alhamdulillah, Rasulullah selamat. Talhah memang merupakan salah satu pahlawan dalam barisan tentara perang Uhud. Ia siap berkorban demi membela Nabi. Ia memang patut ditempatkan pada barisan depan karena Allah menganugerahkan kepada dirinya tubuh kuat dan kekar, keimanan yang teguh dan keikhlasan pada agama Allah. Akhirnya kaum musyrikin pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah telah tewas. Alhamdulillah, Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Baginda dipapah oleh Talhah menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh dan kakinya diciumi oleh Talhah, seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah ibuku." Nabi tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talhah kebajikan." Di hadapan para sahabat Nabi bersabda, keharusan bagi Talhah adalah memperoleh. Yang dimaksud Nabi adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah Talhah mendapat julukan burung elang hari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran, Al-Jamal, Talhah, di pihak lain, bertemu dengan Ali dan Ali memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra dan tak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam ia wafat. Talhah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi maka lihatlah Talhah." Hal itu juga dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Al-Ahzab ayat 23. Itulah sepenggal kisah dari sahabat Rasulullah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.